Shalom. Kekuatan anugerah Tuhan senantiasa bersama kita. Anda adalah pemenang kehidupan. Amin. Optimis di tengah musim apapun. Ya, Tuhan menghiasi kita dengan kemuliaan dan kekuatannya. Saya senang dengan kata-kata ini untuk memotivasi bahwa firman itu tetap menjadi jawaban dalam hidup saudara. Kehidupan di dunia ini memang penuh ujian. Allah tidak pernah menjanjikan semuanya smooth, begitu indah, langit itu biru, tidak ada mendung, halilintar dan badai. Tapi kehidupan ini memang penuh ujian. Ada jalan via dolorosa yang harus kita lewati, tapi semuanya yang bervariasi itu untuk mendatangkan pribadi yang berkualitas dan bermartabat terhormat bagi kerajaan Allah, untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi Injil yang terbuka, yang bisa dibaca setiap orang. Karena itu ujian itu dibutuhkan. Perbaharui mindset ini, melihat ujian itu tidak kejahatan, saudara. Melihat ujian itu tidak, Tuhan engkau terlalu kejam. Sebab terlalu banyak pikiran yang sudah meninabobokan kita begitu. Oh, berkat melimpah, hujan berkat, tenggelam dan tertidur dengan berkat, sungguh sorga dekat. Katanya begitu saudara. Tapi sementara ada ujian berganti ujian untuk nilai kualitas, value karakter Kristus di dalam kita, kita berpikir, kenapa Tuhan apalagi ini? Ini apalagi? Sudah enak-enak di puncak berkat, tenggelam dalam berkat, kok gini sih? Apa-apaan ini? Engkau ini benar ada enggak? Lalu mempertanyakan Tuhan, memberi tanda tanya. Setiap ujian diberi tanda tanya. Benarkah engkau itu hidup? Atau engkau itu Allah yang bisa dihampiri sebentar dekat, sebentar jauh? Atau engkau Allah ada di saat justru aku mengalami kesulitan. Wah, terus mempertanyakan Tuhan. Ada pandangan itu. Jadi waktu ujian-ujian bergulung-gulung datang di hidup kita. Oh, sorga terlalu jauh. Allah sulit dihampiri, langit sorga pun digembok, berdoa seperti mentok di plafon, balik lagi katanya begitu saudara. Tuhan ini gak nyaman ya, perlu dipertanyakan apakah sebenarnya demikian? Tidak ya, setiap kita dilahirkan dengan latar belakang berbeda dan Allah punya tujuan yang spesial, misi yang spesial buat saudara. Jenis ujian itu beragam bukan? Nanti kita perbaharui mindset pagi hari ini sebentar. Bisa ujian ekonomi, bisa. Arahnya supaya kita punya tatanan ekonomi dari keluarga Allah. Ekonominya Allah begitu. Bukan ekonomi untuk diri sendiri, memperbesar kerajaan diri sendiri. Tapi memperbesar kerajaan Allah menjadi misi kesaksian. Apapun marketplace kita begitu saudara. Bisa ujian itu untuk kemurnian keluarga kita. Ya, Allah sangat mahir, ahli untuk mendidik itu. Bisa ujian kesehatan. Semua berjalan smooth, namanya baik-baik, tapi tahu-tahu loh, kok ada sesuatu. Saudara tinggal periksa diri waktu kesehatan. Adakah pola hidup yang salah, pola makan yang salah, pola istirahat yang salah, memanage jam-jam istirahat, sabat bagi tubuh kita, sabat bagi aktivitas kita yang salah. Tinggal saudara manage itu. Ataukah ini ujian dari Tuhan? Beda saudara. Jadi kalau itu pola makan, pola hidup, aktivitas yang tanpa sabat yang salah. Sedangkan Kristus memberikan teladan, 6 hari aku bekerja, hari ke-7 semua baik adanya dan sabat bukan? Wah, kita kejar-kejaran di sana. Kalau itu menjadi pola yang salah, simple, jujur pengakuan Tuhan ini keliru. Ambil satu langkah perubahan. Ya, nanti akan terjadi pemulihan di dalam tubuh saudara. Tapi kalau itu yang kedua, kategori itu ujian dari Tuhan, semuanya sudah berjalan baik begitu, sesuai dengan titah-titah firman. Tapi loh, kok mengalami sesuatu yang di luar dugaan, di luar pola pikir. Wah, ini ada ujian yang Allah sedang mau menyatakan keajaibannya. Nikmati saudara. Terima kasih Tuhan, masuk di dalam ujian itu dengan rasa syukur. Karena endingnya Tuhan mau menyatakan keajaiban untuk mulutmu bisa bersaksi.
Bertambah-tambah umurmu, aku tetap bersamamu. Sampai masa tuamu aku gendong kamu, itu ya supaya digenapi begitu. Nikmati saja, gak perlu berbantah kepada Tuhan. Oh, apa yang keliru? Dan tidak perlu juga menghukum diri. Wah, begitu lalu stres dengan diri sendiri. Kita bisa pilih itu ya. Ada ujian, bisa ujian karakter, bisa pemurnian lepas pemurnian. Yang sering terjadi di hidup kita di poin-poin ini bukan? Ada ujian iman. Sebab iman kita dalam tanda petik tidak berpaut kuat kepada kepribadian Kristus. Sumber nafas hidup itu sendiri. Kita banyak berpaut terkecoh dengan nilai-nilai prestasi, berkat begitu. Tergiur sampai terlena. Keintiman dengan pribadi sumbernya sendiri kita jauh. Pagi hari menghampiri Allah dengan meminum air firman dari sumbernya kita jauh begitu. Saat-saat teduh pudar semuanya terlena dengan wah nikmat kurang apa lagi ini. Semua Tuhan sudah terlena. Ada kalanya Allah lewati itu. Anak, kamu mesti lewat ini. Karena sudah terlena kehilangan cinta mula-mulamu. Allah uji lagi iman kita. Bisa lewat kegagalan-kegagalan. Ujian kegagalan 1, kegagalan 2, kok gak berhenti-berhenti, ini gagal, apa-apaan ini. Tuhan, apes amat hidup saya, apa engkau menghukum hidup saya? Sebenarnya tidak. Setiap kita bisa beragam seni ujiannya begitu, sebab Allah tahu kepribadian kita, latar belakang kita, karakter keras lembutnya kita. Dengan ujian ini gak mempan, tapi ujian ini akan memukul telak. Untuk dia punya penundukan diri, submit di hadapanku. Jadi Allah mahir itu, nikmati itu saudara. Sebab nilai kualitasnya nanti tinggi. Tujuan ujian yang bervariasi itu untuk membentuk pribadi yang berkualitas, pemenang kehidupan. Jadi mindset ini dirubah, pola pikir ini dirubah. Ya, pola pikir ini bisa dikatakan alunan nadi kehidupan. Allah beri otak untuk berpikir bersama Tuhan begitu, itu akan mengubah emosi saudara. Pikiran saudara bersama Tuhan sekalipun menikmati ujian mau ekonomi mau keluarga, itu akan mengubah karakter-karakter hidup kita yang lama. Pola pikirnya ke sana. Ujian ini memotivasi saya semakin indah tujuan Kristus digenapi. Dan ujian ini malah kala saya berpikir dan berjalan bersama Tuhan, ya, saya akan terbang bagi Raja Wali. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu begitu. Daya imun tubuh saya akan meningkat. Itu benar terjadi. Ada kaitannya semua. Dari pola pikir, spirit, energi, roh saudara begitu ya. Spirit ilahi di dalam saudara itu bergerak semua. Satu kesatuan. Kalau itu diperbaharui itu dahsyat. Nah mari, tapi kalau tidak nanti negatif. Ya. Termasuk pola pikir negatif begitu. Melihat ada ujian ekonomi pola pikirnya negatif. Negatif terus negatif. Dari keluarga juga negatif. Keluarnya juga nanti negatif. Perilakunya juga akan negatif. Itu yang mau dibedah. Kalau sampai gagal paham ke sini kalau negatif itu. Bisa kelelahan fisik saudara. Tegang syaraf kita. Jadi bisa terjadi pergolakan perang batin sendiri ceritanya. Sampai bisa sesak nafas sendiri. Kok gini ya Tuhan? Ya urip begitu. Mbak Surip dipanggil-panggil saudara. Wah hidup kok gini ya Tuhan? Bisa gangguan sampai ke pencernaan. Lelah sendiri fisiknya karena gagal paham. Tidak pakai pola pikirnya Tuhan. Bisa kelelahan, boros emosi, burnout, hangus, depresi, pesimis, cemas, rasa bersalah bisa seperti itu. Bisa sampai kelelahan batin, rasa tertolak, sorga digembok. Tuhan pun tidak mendengar doa saya. Marah terhadap kehidupan. Ya, lalu bisa sampai menghukum diri. Ya, wah lebih baik caranya gini mati lebih cepat lebih baik kalau begini caranya. Itu kalau gagal paham. Di Alkitab ini transparan. Memberikan teladan sebagaimana adanya dan kita bisa kagum terhadap kekuatan, keajaiban, kesetiaan Tuhan terhadap kita. Sebenarnya kalau saya baca kitab Ayub, itu saya memberi tanda petik, itu bukan kesetiaannya Ayub.
kesetiaannya Tuhan terhadap Ayub. Kalau saudara baca nanti, kita mulai dari Ayub dulu ya. Setelah itu Abraham. Ayub di pasal 1, waktu bergulung-gulung mulai musibah, dibuka dengan kalimat yang indah. Ayub itu mengalami pujian, orang yang saleh, menjauhi hal-hal kejahatan, mencintai Tuhan. Ya, tiap hari mempersembahkan korban, 10 anaknya, 10 korban dibuatnya. Kalau anakku yang pertama berbuat salah di hadapan Tuhan, dia menjadi imam yang baik untuk jalan pendamaian. Belas kasihan kemurahan Tuhan turun atas anakku yang pertama, anak kedua, anak ketiga, setiap hari. Betapa salehnya orang ini. Tapi siapa nyangka, tiba-tiba terjadi bergulung-gulung ujian yang dimensional. Dipukul di ekonomi, finance-nya kena begitu, penjarahan terjadi. Sampai akhirnya dipukul ke kesehatannya. Gempa dulu didahului, lalu ambruk bangunan, mati anaknya. Wah itu keras sekali pukulan bagi Ayub. Terpukul kesehatannya lebih parah itu saudara. Dari ujung kepala rambut katanya sampai telapak kaki. Itu borok sekujur tubuh. Sampai Ayub berkata, bau mulutku pun bau mulut kejijian. Istriku pun tidak suka bau mulutku. Sampai begitu amisnya itu Ayub. Berat itu. Kalau saudara lihat di salinan-salinan berbagai Alkitab yang lain, boroknya dia itu sampai digaruk sudah sama tembikar sama beling. Saking gatalnya, kayak kusta. Sudah bercampur darah-darah di garuknya, itu ada belatung-belatung kecil, ulat-ulat putih itu. Kalau ada sampar, pernah tuh di Kalimantan itu ada sampar babi begitu ya. Itu perutnya bisa kayak keropos begitu saudara, lalu penuh belatung putih. Saya pernah lihat jarak dekat itu, pernah masuk ke pedalaman lihat, kayak begini sampar babi, menjijikkan. Itu Ayub sampai bilang begitu. Apa yang ada di dagingku, belum puaskah? Sampai dia pakai kalimat-kalimat itu. Allah makan dagingku kayak begitu loh saudara. Itu saudara geluti itu kalimat per kalimat. Memang tergolong kitab Ayub kan bahasanya puitis, kitab syair. Bahasanya bagus sekali, saudara yang suka prosa begitu ya, puitis begitu, syair-syair, baca kitab Ayub, dalam. Amsal juga dalam. Lalu dia pertama masih dahsyat, pasal 1, pasal 2. Waktu istrinya bilang, sudah gak tahan aku lihat kamu gini, cepat kutuki Tuhan, habis itu matilah kau. Sebab tahu di perjanjian lama bukan hukum kasih karunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berani mengutuki Tuhan dalam waktu sesingkat-singkatnya mati. Perjanjian lama begitu. Ingat Datan, Korah, Abiram melawan Musa. Dibelah tanah. Langsung dikubur hidup-hidup. Keras itu saudara kalau di perjanjian lama itu. Di perjanjian baru kita nikmati hukum kasih karunia. Istrinya kan tidak tahan, istri Ayub. Lihat begitu. Wah sudah cepat kamu kutuki Tuhan, kamu cepat mati. Selesai penderitaanmu. Ayub masih bisa bertahan. Kamu seperti perempuan gila. Kamu mau terima yang baik, berkat semua yang indah, yang baik dari Tuhan. Tapi ini bahasa saya ya, bahasa sederhananya. Tapi melewati pengujian gini kamu cepat sekali untuk mengutuki Tuhan. Kamu perempuan gila. Memang peneguhannya kan ayat-ayatnya di sana. Kerap kali waktu ujian bertubi-tubi, kita merasa seakan-akan Allah tidak ada. Dan Alkitab katakan orang yang berkata tidak ada Tuhan itu orang gila saudara. Jadi Ayub ini Alkitabiah ngomongnya. Kamu seperti perempuan gila. Kamu mau terima semua yang baik. Tapi waktu ujian kamu berkata gak ada Tuhan begitu. Sudah gak ada Tuhan, kutuki saja. Tapi selesai itu Ayub gak tahan. Pelan-pelan mulai mereda. Memang dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, aku pun balik dengan telanjang. Tapi berikutnya makin reda itu saudara. Makin habis. Pasal yang ketiga, di ayat pertama Ayub mengutuki hari kelahirannya. Di ayat yang ke-11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Betul-betul dia bicara Tuhan. Lebih baik gak ada orang yang namanya Ayub dilahirkan di muka bumi. Kalau dilahirkan lalu bertumbuh besar dalam kebaikan Tuhan,
menjadi tua dan beranak pinak 10, semua dalam kemakmuran dan sehat. Tapi endingnya gini, lebih baik jangan lahir, mati lebih baik. Untuk apa? Lalu orang tulis sejarah apa hidup saya ini? Wah, keren Ayub. Tapi Allah nggak berhenti sampai di sini. Kalau Allah berkata begini, Ayub, ku jawab doamu, ku petik kau sekarang. Tak, selesai saudara. Habis sejarahnya. Gak ada cerita pemenang kehidupan. Sejarah hidup Ayub yang saleh dan diberkati. Endingnya sakit seperti kusta, boroan, musibah. Ya, segala dimensi ujian dan berakhir dengan sekarat. Oh, kan gak enak didengar saudara. Wah, orang bisa salah persepsi apa-apaan mengiring Tuhan itu seperti ini. Itu loh kesetiaannya Tuhan, dahsyatnya di sini. Kagum. Sebentar Ayub, belum selesai aku. Belum selesai aku dengan kamu. Allah masih belum selesai dengan setiap saudara. Amin. Jangan terlalu patah. Lalu menghukum diri seakan-akan Tuhan, wah pandemi ini kalau berkepanjangan selesailah. Oh, jadikan ini sekolah kehidupan untuk prospek kepercayaan ke depan. Ini dapurnya. Ya, jangan patah. Ini tempat adonannya diulek di sini kita. Ya, nikmati prosesnya bersama Tuhan. Ubah pola pikir. Abraham sama, menanti anak perjanjian gak datang-datang, capek deh. Allah bilang kamu jadi bangsa yang besar, daripadamu kemasyuran. Diberkati orang yang memberkati, orang yang mengutuk kamu juga akan terkutuk. Keren loh. Daripadamu akan lahir keturunan raja-raja. Ditunggu-tunggu, anak satu aja gak punya, bicara keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut, apa-apaan Tuhan. Gak dusta kah ini? Enggak. Sampai Allah teguhkan, ya sempat bengkok toh Abraham dengan perempuan Hagar, gundiknya orang Mesir, lalu lahir Ismail. Beranak pinak dari Ismail melahirkan keturunan-keturunan Arab itu saudara. Dan memang benar, sebelum Ismail dan Hagar diusir, Abraham itu memberkati, kamu akan jadi bangsa yang besar nak. Daripadamu akan lahir raja-raja. Baca baik-baik itu saudara. Benar, raja-raja minyak di Irak itu kan keturunannya Abraham juga itu saudara. Mereka mengklaim kami keturunan Abraham. Sementara Allah bilang bukan dari rahim Hagar, tapi dari rahim Sarah, istrimu. Itu yang akan lahir Ishak anak perjanjian. Wah. Ya. Abraham sempat bicara ini loh, mungkinkah bagi seorang berumur aku seperti 100 tahun, sementara Sarah 90 tahun sudah mati rahimnya, mungkinkah akan melahirkan anak? Ini dongeng. Allah tidak pernah lupa dengan perjanjian dan Allah mau bertindak full sesuai dengan karakteristiknya dan sesuai dengan kekuatannya, tanpa campur tangan kita pun Tuhan bisa. Istilahnya begitu, rahimmu pun mati, aku bisa buat sesuatu keajaiban. Allah bisa bikin begitu. Ya, itu kehebatan Tuhan. Sabarin saudara hidup ini. Ya, mari kita lihat solusinya kalau gagal paham. Solusi pemenang kehidupan sadar bahwa ketidakberdayaan dan bersandar ada Tuhan sumber kehidupan yang tanpa batas. Kuncinya itu punya kesadaran yang ikhlas. Gak perlu banyak alasan yang tidak menyelesaikan. Datang aja jujur apa adanya. Yesaya 57 ayat 15. Tuhan bersemayam tempat tinggi, kudus, tapi juga ada di orang-orang yang remuk rendah hati. Dia akan hidupkan semangat dan akan hidupkan hati. Dua ini akan dihidupkan di hidupmu. Sadar aja ini aku Tuhan. Carut marut compang camping. Tapi jangan berhenti di situ. Ambil 1 langkah, 2 langkah perubahan. Ambil solusi ini. Dapati figur Bapa, bahwa Allahmu Bapa itu bukan kejam, tapi pemelihara kehidupan. Dan Allah yang sudah melahirkan saudara sebagai anaknya, dia pelindung ID saudara. Tidak perlu cari status. ID statusmu adalah milik Kristus. Anak Tuhan itu jauh lebih mahal men. Dari segala statusmu di media sosial. Jauh lebih mahal. Tidak terbeli status ini. Ya, silakan menjadi kesaksian. Memang ini zamannya medsos bukan? Ya, tapi bukan untuk cari status. Statusmu sudah paling mahal ada di sini.
dinilai firman dan pribadinya Tuhan. Dia pendidik karakter, tidak kejem kok Tuhan. Bapak sorga itu tidak kejem. Dia pelatih kedewasaan, pemotivasi visi, pencipta inspirasi, pemberi penghargaan, pengampun dan penyayang. Untuk dipeluk Tuhan dan dipulihkan. Ambil langkah ini saudara, solusi kedua ini yang penting. Ini ada nilai ilmiahnya, ada nilai sainsnya, ada nilai firman teologinya. Berpikirlah bersama Tuhan di tengah ujian. Pahami tujuan kualitas kehidupan Tuhan. Jadi akhirnya Filipi 4 ayat 8, saudara-saudaraku semua yang benar, semua yang mulia, adil, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar kebajikan dan patut dipuji pikirkan. Ini kata-kata pikirkan ini dipakai bentuk aktif. Terus menerus pikirkan. Pikirkan kebenaran yang memerdekakan. Pikirkan kesucian Allah untuk hidupmu, itu akan ada transformasi kehidupan. Sebagaimana dirimu berpikir, sebab jadinya seperti itu. Sebab seperti orang berpikir dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Karena itu dalam hidupmu bersama, Filipi 2 ayat 5, pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus biar hidup di dalam hidupmu bersama. Efesus pasal 4 ayat 23, dibaharui roh dan pikiran. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan pelihara hati dan pikiran. Ini fungsinya dahsyat ini saudara. Pakai berpikir bersama Allah. Jadi sementara ujian berjalan, pandemi berjalan, tenang saja segala musim apapun berjalan, berpikir bersama Tuhan, sebab itu akan mengubah emosi saudara. Berpikir kebenaran, karakter-karakter Kristus akan mengubah, meningkatkan karakter ilahi di dalam saudara. Memotivasi untuk perilaku saudara, berangkat dari pikiran semua. Jangan lupa yang terakhir, dia bisa meningkatkan daya imun tubuh saudara untuk menangani COVID. Benar, kalau pikiran buruk terus, drop, imun saudara lemah. Saya pegang ayat ini saudara, benar. Kekuatannya dahsyat. Mari kita bicara pikiran. Sisa sedikit ini fungsi otak. Diciptakan Tuhan, ini dahsyat. Imago Dei bukan, pusat pengendali kehidupan. Ada nafas kehidupan Allah di dalam saudara. Dia punya kemampuan berpikir, analisis, ide-ide, untuk tujuan, perencanaan, motivasi, visualisasi, imajinasi, daya ingat memori, otak ini. Ya, jangan dibiarkan tidur terus otak ini saudara, sayang. Ya, jangan enrayen terus, biarkan dia jalan, gak apa-apa. Ya, mengatur keseimbangan tubuh otak ini. Karena itu penting, pikir bersama firman, baca, metabolisme, regenerasi sel bisa terjadi. Otak ini aktif, sistem kerja organ-organ tubuh diatur oleh otak. Sikap gerak tubuh motorik diatur oleh otak. Koordinasi otot, peredaran darah diatur dari otak. Kagum kita. Ya, tidak sebanding betul saudara dengan otak yang lain, otak manusia yang paling brilian. Mengatur interaksi sosial, relasi hubungan diatur dari otak. Membangun hubungan untuk berkualitas begitu ya, mengelola emosi dan kepribadian diatur dari otak. Mari kita bedah. Otak itu bisa menghasilkan hormon dopamin. Salah satu referensi saya pakai Arvid Carlsson. Swedia, kelahirannya ini, umurnya 95 tahun. Fungsi hormon dopamin ini diproduksi di otak. Daya ingat, pemahaman, analisis, sintesis sampai hasilnya, lalu terapan dan evaluasi. Otak saudara ini otomatis kalau kerja apa-apa, dia akan punya ini. Daya ingat, lalu pahami itu, jangan gagal paham. Analisis, bedah itu. Sintesis nanti mengerucut kepada hasil, terapannya bagaimana, evaluasi apa. Saudara pakai rumus ini untuk manajemen, dahsyat ini. Mau saudara kerja di kantor, di perbankan, mau di pabrik, sudah pakai rumus ini. Lalu otak itu, hormon dopamin itu bisa untuk motivasi diri, untuk fokus, terarah, teratur, sistematis. Hormon ini produksinya efisiensi, efektif, ya introspeksi diri sampai evaluasi diri. Dia akan perintahkan evaluasi diri. Ya. Sampai keseimbangan cairan tubuh, hormon dopamin, tekanan darah, sistem motorik, gerak tubuh. Karena itu orang-orang yang punya sistem motorik bagus, dopamin bagus, memuji Tuhan, irama, dia akan sesuai sinkron. Dengar musik beatnya itu deng 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 deng, sinkron gitu, enggak deng 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 kaget kaget gini.
Wah itu dopaminnya kekurangan, hormon dopamin itu saudara ya. Loh kok enggak sesuai nak, temponya jek jek jek, kamu kok jek 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 kesandung, jek 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 jek, wah ini dopaminnya enggak pas ini. Ya. Kalau dopamin kurang makan ini saudara, makanannya ditingkatkan. Ini salah satunya aja, bisa lebih banyak saudara lengkapi. Ya, telur, susu, daging ayam, yogurt, kimchi, kacang-kacangan dan biji-bijian. Maksudnya kacang-kacangan itu kacang merah, kedelai hitam, jagung, wijen putih begitu, beras merah, biji-bijian. Ya kalau biji-bijian ya tentu bukan biji salak dimakan, begitu bukan itu maksudnya ya saudara. Biji duren begitu dimakan ya, bukan. Ya, biji-bijian yang memang ditanam dari benih, dari bibit begitu. Saudara bisa nikmati. Yang kedua hormon serotonin, ini produksi otak semua. Saudara bisa terkagum-kagum, Tuhan gak salah ciptakan kita. Hormon serotonin, referensinya Klaus Meigel dari Jerman, umur 82 tahun dia. Senior-senior ya, orang-orang tua. Hormon serotonin itu ada fungsi yang standar dari otak. Daya ingat, pemahaman, analisis ini kan standar. Fungsi motivasi dirinya beda. Hormon serotonin ini kalau bagus produksinya saudara bisa ngecek. Orang itu senang teamwork, solusi, suka mediator, hidupnya praktis, bersahabat. Keren bukan? Allah sudah lengkapi ini di otak kita. Ya, jadi enggak punya alasan, aku memang seperti ini, itu ego kita. Aku enggak mau berubah, aku memang gini, enggak. Kalau gitu gagal penciptaan saudara. Karena semua serupa Kristus. Jadi memang Allah sudah lengkapi ini. Ya, pencernaan dia kerjanya bagus, sistem pernafasan. Hormon serotonin juga diproduksi di saluran pencernaan. Karena itu dikatakan usus saudara, itu dalam tanda petik di istilah medis itu otak kedua. Pastikan nutrisi-nutrisi jenis makanan yang masuk, pastikan bersahabat. Sebab dia akan memproduksi serotonin. Sampai sistem pernafasan saudara sehat, pembentukan tulang sehat, siklus tidur saudara sehat. Kalau siklus tidur sering terganggu, hormon serotoninnya tidak bagus. Jaga pola makan saudara. Ada telur, susu, ada yang suka ikan salmon, ada jemaat kita yang bagus, ya jual itu tetelan-tetelan ikan salmon harganya bersahabat. Saudara beli itu saudara, murah meriah bukan? Kacang-kacangan ya. Lalu jangan lupa berjemur sinar matahari baik. Setiap orang beda-beda, taruhlah 15 sampai 30 menit. Ada yang 40 menit untuk vitamin D saudara. Sedikit olahraga, jogging lah, jalan lah ya. Jangan duduk terus, nanti nimbun saudara. Gentongnya dibawa terus nanti. Ya, jangan duduk terus. Tidak bagus juga untuk tulang belakang. Hormon oksitosin, ada 4 hormon yang kami bedah pagi ini. Itu Henry Halledale, kelahiran London, 93 tahun. Fungsi hormon oksitosin itu ada fungsi standarnya, daya ingatnya, motivasi dirinya yang beragam. Oksitosin itu komunikatif, fleksibel. Ya. Dia seni-seni solusi yang baik, inovatif, kreatif. Jadi otak ini memang bisa untuk nilai-nilai kreatif. Bisnis pun di tengah seperti ini bisa enggak nyerah. Bangkitkan itu, ya. Optimis, ekspresif, humoris, itu ada. Hormon ini, setiap kita ada beragam kadarnya, mari ditingkatkan. Dia punya fungsi juga untuk tubuh bagus, pertumbuhan. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil, hormon oksitosin ini bagus untuk pertumbuhan janin, perkembangan tulang-tulangnya sampai ke ASI seorang ibu. Kalau kekurangan hormon oksitosin bermasalah di ASI. Simple saudara, ya. Tekanan darah, fungsi organ-organ tubuh, pengelolaan energi, pembakaran energi. Hormon ini yang atur. Itu pisang itu bagus, saudara enggak perlu terus-menerus harus makan nasi begitu pagi hari. Makan pisang itu sudah bisa pengganti nasi. Ya, jeruk, alpukat, apel, brokoli, bayam, oatmeal, gandum, kacang-kacangan. Saudara lihat nilai standar kacang-kacangan dan biji-bijian ini ada semua di 4 hormon. Orang Israel suka makan memang kacang-kacangan, biji-bijian. Di Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan begitu ya. Kalau saudara baca di kitab Imamat begitu, ada aturan-aturan makan orang Israel. Mereka paling suka ini karena itu cemerlang otaknya. Gak nyumbet oleh lemak-lemak jenuh.
Lemak-lemak jenuh kurangi, yang jenis-jenis mentega, lemak-lemak jenuh. Mau lemak ayam, lemak sapi, lemak babi, lemak kambing. Yang lemak ngendal-ngendal itu saudara, kalau kena di es begitu lalu dia gumpal. Itu kalau dimakan kan legit, kayak lapis legit. Di tenggorokan enak, sampai bawah ini nyumpel saudara. Makanan itu enak sebatas lidah sampai tenggorokan sini berhenti. Sini prosesnya sudah hambar. Tinggal bermanfaat atau tidak. Nah bijak-bijaklah. Bijak-bijaklah kawan, daripada tabungan kita terkuras untuk itu. Gitu loh. Gitu loh kawan. Hormon endorfin. Ya. Ini Avram Goldstein, referensinya salah satunya. Ya, 93 tahun. Peneliti farmakologi dia. Orang-orang yang saya kemukakan ini ahli farmakologi. Sedikit menit kita selesai ya. Nilai standar, motivasi dirinya pantang menyerah. Di otak saudara itu sudah ada, kekuatan untuk pantang menyerah itu ada. Hormon ini produksi endorfin. Kata endorfin ini dalam tanda petik mendekati kata morfin. Dia pereda rasa nyeri. Iya, betul. Misalnya satu kali waktu saudara di ruang operasi, hormon ini kerja. Tenang aja, tenangkan hatimu, ngidung-ngidung, nyanyi-nyanyi. Tenang aja dia kerja. Dia bekerja untuk pereda rasa nyeri kita. Dan dia kayak punya tekad untuk gigih, tidak gampang menyerah. Untuk bikin perubahan berkualitas. Tomat seri bagus, alpukat lagi, itu lemak omega 3 alpukat itu. Saudara bisa makan itu. Susu tentu yang low fat ya, bukan yang susu berlemak. Next berikutnya, karena tubuhmu adalah rumah Allah, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saya undang para pemain musik, silakan maju ke depan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Anda adalah pemenang kehidupan. Bisa. Amin. Bisa. Ya. Teduhkan hati, siapkan hati. Sungguh Tuhan baik.